Oh ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini aku akan mewawancarai tante saya. Kayak pertanyaan pertama, di mana kamu aku refleks nggak? Ulang. Nggak apa-apa, nggak apa. Di mana kamu biasanya bikin dan nyimpen produknya? Produk skincare. Oke, sebelumnya ucapin nih tantenya Lea bikin, produk bernama Brand Kembali Alami. Jadi untuk penyimpanannya itu jadi kayak ada di ruangan kecil gitu, jadi kayak lemari gitu, dia supaya biar, apa namanya, kelembapan, terus kemudian temperatur udaranya dia seimbang, bagus dan tidak terkena udara dari luar, seperti itu. Oke. Terus kapan tante mulai bisnis skincare ini? Eee, skincare ini sekitar 2022. Oke. Terus siapa yang biasanya membeli produknya tante? Yang beli produk ini rata-rata itu orang yang sudah mempunyai kesadaran untuk beralih dengan, produk alami. Jadi Mmm. rata-rata itu ibu-ibu yang bekerja, ibu rumah tangga, terus kemudian, mas-mas yang sudah bekerja, bapak-bapak Mmm. yang udah bekerja pun juga membeli produk Kembali Alami kok, Yang mau glow up ya? yang mau glow up. Terus ini, mengapa tante pilih bikin skincare bukan jualan yang lain? Pertamanya dulu memang tante sendiri suka, perawatan ya yang nggak mahal, jadi seperti itu. Jadi memang dari zaman dulu karena, mohon maaf, eyang nggak punya duit ya Iya. kan, jadi, yang lainnya pada glow up, dulu tante itu hitam banget kayak Dek Leno, beneran. Tante itu dulu hitam banget kayak Deleno, terus habis gitu, ya udah akhirnya dari situ coba-coba gitu kan, pakai susu, pakai madu, pakai oat dan lain-lain. Dan akhirnya dari waktu dari kuliah itu sampai sekarang itu selalu berlanjut gitu kan. Nah, dari situ akhirnya mulailah fokus, waktu itu juga sempat kecelakaan ini, Iya. kecelakaan pipi gitu kan, kegresek aspal gitu, terus kemudian muka pun juga, eee, bekas parah, ya akhirnya dari situ tante mulai untuk bikin, fokus untuk nyembuhin muka dulu, seperti itu. Iya, oke tante. Dari situ Eee, baru mulai bikin skincare. oke. Terus bagaimana proses bikin satu produk dari awal sampai jadi? Ya satu produk aja, Satu moisturizer produk, atau apa? untuk moisturizer ya. Jadi untuk dari moisturizer sendiri dia, prosesnya sekitar, eee, sekitar 28 jam, Oh, lama ya? lama. Mhm. Jadi kayak, kan ada, apa namanya, ada aloe vera, jadi lidah buaya gitu, jadi harus ditiriskan dulu, kemudian dijadikan gel, dicampurkan kan ada juga, sarang burung walet ya, itu ditiriskan dulu ekstraknya nanti kemudian dicampur dengan aloe vera dan lain-lain. Jadi itu yang membuat jadi kayak ngegel, seperti itu. Dan Oh, itu perlu oke. perlu proses pengendapan. Mmm. Tante kalau produk yang termahal dan termurah itu berapa harganya? Kalau yang termahal itu sekitar 230.000. Mmm. Itu dia, serum plasenta. Oh, Plasenta yang termurah itu pelembab 60.000. oke. Terus kendala paling susah waktu bikin skincare itu apa? Kendala yang tersusah itu adalah tergantung dari cuaca.
Karena kan Tante bikinnya kan, secara ini ya, secara, manual ya. Jadi, kelembapan udara misalkan sekarang kan kondisi panas banget gitu ya, jadi itu sangat berpengaruh dari proses fermentasi. Nah, Mmm, ketika misalkan sebelumnya udah 3 hari gitu, misalkan untuk fermentasi itu, beras misalkan 3 hari itu dia sudah biasanya aman, ini ternyata 1,5 hari dengan kondisi panas sekarang itu 1,5 hari itu dia udah gampang busuk, udah bau dan lain-lain gitu, seperti itu. mmm, oke Jadi memang Tante. harus, tahu dengan kondisi cuaca dan kelembapan udara, gitu Mmm, sih. oke. Terus bagaimana Tante promosi biar orang-orang tahu produknya Tante? Selama ini sih Tante cuman posting di WhatsApp, terus kemudian sama Instastory, jadi Tante nggak pakai, kan di sosial media ataupun yang lain dan sharing-nya pun juga sharing untuk pembuatan, terus kemudian manfaat, jadi nggak yang model kayak iklan penjualan seperti itu bukan. Bukan hard selling, jadi lebih ke arah ke soft selling-nya seperti itu. Oke. Udah Tante segitu aja. Itu aja. Iya. Ya